Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada hari kedua Idul Adha ini kembali ke kampung halaman di Desa Lame Menasaraya, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi, Aceh. Dan tadi maghrib, menjelang azan maghrib, seperti biasa saya mengamati keadaan lingkungan di sini di kampung. Kebetulan ini berada di Lampuh Len, sebuah lokasi yang sangat indah yang sekarang sedang dikembangkan oleh adik kami untuk menjadi salah satu pusat bisnis atau wisata masa depan di Kabupaten Pidi dengan beberapa daya tariknya. Kita lihat lagi ke depan nanti bagaimana. Dan yang menjadi perhatian kami adalah ketika kami berada di Lampulan ini, sebuah pulau kecil di tengah sawah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon. Walaupun sudah rapi bersih dari hutan, tapi pohon melinjo dan lainnya itu masih lebat juga, mas asik dan asri di daerah ini yang dikelilingi sawah, cukup adem dan tenang tempat kita beristirahat. Dan saya berada di bawah rumah Aceh. Tadi menjelang maghrib atau pas saat maghrib, ketika berada di luar rumah, tiba-tiba dikepung oleh nyamuk yang lumayan banyak. Dan uniknya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita coba riset lagi kembali besok, itu kalau sore hari, pagi, siang, sore itu nggak ada nyamuk. Tapi begitu masuk waktu maghrib, azan maghrib, itu nyamuknya luar biasa banyak. Jadi pada saat terjadi pergantian siang dengan malam, makhluk-makhluk ini seperti terbangun, terjaga, dan memulai jam kerjanya. Tetapi tidak lama ya, sekitar 30 menit mungkin yang paling banyak itu. Jadi kalau Anda berada di luar, habis digigit, bisa merah-merah tangan atau kaki atau wajah Anda yang terekspos ke luar. Jadi benar apa kata orang-orang tua terdahulu, di kampung itu ada kearifan-kearifan yang memang diturunkan dari waktu ke waktu, bahwa seorang anak biasanya atau anak-anak atau siapapun itu kalau sudah maghrib jangan lagi berada di luar rumah, jangan main lagi di luar. Diusahakan maghrib semua sudah pulang ke rumah, sudah masuk ke rumah. Jadi sebenarnya apa sih pesannya? Kalau dulu bahasanya yang menakut-nakuti, kalau maghrib masih di luar itu bisa dimakan setan lah, atau merampok, apa istilah-istilah yang dikaitkan dengan hal gaib. Ya, dia bisa saja gaib sih, tapi faktanya kalau Anda masih berada di luar pada saat maghrib, itu sebenarnya waktu nyamuk keluar besar-besaran. Ada energi yang negatif yang mungkin tidak cocok bagi Anda, cocok bagi nyamuk. Jadi ada kehidupan yang memang kita disuruh hindari. Ada momen-momen, ada saat, ada waktu yang kita disuruh hindari untuk tidak berada pada titik itu atau pada tempat itu pada saat tertentu. Dan ternyata memang alam punya aura, punya punya sebuah mekanisme yang memang pada saat itu membangunkan yang makhluk-makhluk yang memang tidak cocok untuk berinteraksi dengan manusia, termasuk nyamuk. Itulah kenapa pada waktu maghrib disuruh masuk, sholat aja, suruh kunci diri di rumah atau di masjid untuk beribadah, menghindari waktu-waktu yang tidak cocok kita beredar di luar itu. Itu khususnya di kampung-kampung terasa sekali ini nyamuk. Tapi memang ada sesuatu yang memang secara lokal ya, kearifan lokal itu memang diwariskan informasi ini turun temurun. Dan menariknya lagi, setelah maghrib itu tiba-tiba hilang saja nyamuknya itu, begitu saja, sehingga menjadi nyaman bagi kita untuk kembali berada di luar rumah untuk menikmati misalnya di wilayah ini angin yang sepoi-sepoi, yang nyaman sekali. Nah,
Kemudian menjelang jam 10 malam atau lewat itu terlihat nyamuk udah mulai ramai lagi keluar. Ini pesannya apa? Kalau kita pikir-pikir, jangan-jangan itu jam 10 ke atas itu adalah waktunya kita masuk kembali ke dalam, disuruh kita untuk sholat lagi. Mungkin yang belum isya ini waktu akhir-akhir malam ini ada waktu yang tepat untuk sholat isya, sekaligus disuruh istirahat atau tidur. Nah itu sepertinya kelihatannya seperti itu pesan alam terhadap kita semua. Jadi disuruh hindari lagi waktu yang lewat jam 10 ke atas. Walaupun secara kesehatan juga baru-baru ini ada riset yang menyebutkan bahwa ternyata memang waktu yang terbaik untuk istirahat itu adalah jam 10 malam atau paling telat itu jam 11 malam. Jadi seorang anak harus dilatih jam 10 itu sudah off semua aktivitasnya, sudah bisa istirahat supaya bisa bangun lebih cepat, bangun pagi. Jadi tidur cepat, bangun cepat itu kunci sehat dan mungkin juga kunci kreatif atau produktif. Yang paling produktif itu kalau di sisi binatang ya, itu coba perhatikan, mungkin ayam termasuk salah satu yang paling produktif. Ayam itu maghrib udah masuk ke rumah semua, nggak bisa berada di luar lagi dia. Dari satu sisi nggak bisa melihat lagi. Tapi secara alamiah memang ada satu mekanisme yang mengharuskan dia malam sudah berhenti. Jadi seperti bahasa Al-Quran, diciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Dan ini perfect kita lihat ada pada ayam. Begitu maghrib langsung sudah istirahat dia, sudah tidur, sudah ya tidur ayam lah, sudah istirahat lah dia istilahnya ya. Kemudian di sisi yang lain, ayam inilah makhluk yang paling cepat bangun, bahkan membangunkan kita semua dengan suaranya di waktu subuh. Mungkin karena itu ayam selalu menghasilkan telur ya, ayam yang bertelur menghasilkan telur yang dinikmati oleh orang di seluruh dunia. Jadi jangan-jangan kalau kita lihat pesan dari kehidupan ayam ini adalah kalau kita ingin menjadi makhluk yang produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang atau punya efektivitas dan bekerja dan berkarya, menghasilkan produk-produk yang berguna, memang malam harus benar-benar kita gunakan untuk istirahat. Istirahat lebih cepat dan bangun lebih cepat. Itulah beberapa pelajaran yang kami petik dalam perjalanan Lebaran pada hari kedua di kampung halaman. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.